Hai horror lovers, gimana kabarnya? Aku harap semua baik-baik saja ya. Kembali lagi di channel Bisikan Horor. Seperti biasa, aku akan bisikan alur cerita-cerita horor. Dan kali ini aku membahas film yang berjudul Silam. Film ini disutradarai oleh Josh Purnomo dan dirilis pada tahun 2018. Di scene awal, diperlihatkan seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun bernama Baskara yang diperankan oleh Zidan Khalid, yang merupakan anak dari pasangan Angga yang diperankan oleh Surya Saputra dengan Vina yang diperankan oleh Nova Elisa. Bocah tersebut terlihat bersedih ketika mendatangi kuburan ayahnya sambil bercerita tentang sikap ibunya yang akhir-akhir ini berubah menjadi lebih sering marah dan kasar terhadap dirinya. Ketika tiba di rumah, Baskara sontak dimarahi ibunya karena pulang terlalu malam. Keesokan harinya, di sekolah, ibu guru mengumumkan bahwa hari Jumat akan ada studi tur ke Museum Nagari. Namun, ada salah satu teman sekelas Baskara yang mengatakan bahwa di museum tersebut ada satu ruangan yang konon katanya tempat itu angker karena pernah ada yang gantung diri sebelumnya. Dan di sisi lain, Baskara malah menertawainya dan mengatakan tidak takut karena dia tidak percaya adanya setan. Mendengar ucapan Baskara, temannya tadi marah dan tidak terima perkataan Baskara tersebut. Bel sekolah berbunyi. Baskara pun dihadang oleh temannya tadi dan diancam besok akan dijahilin sama temannya tersebut. Temannya itu mendorong Baskara hingga membuat Baskara jatuh tersungkur dengan darah di hidungnya dan kotor di bajunya. Melihat kondisi Baskara yang seperti itu, sesampainya di rumah, ibunya langsung memarahinya lagi karena mengira Baskara berkelahi. Padahal Baskara di sini sebagai korban pemukulan teman-temannya. Baskara yang semakin tidak betah dengan sikap ibunya, dia berniat untuk keluar dari rumahnya tersebut. Terlihat Baskara senang menyendiri di gudang rumahnya sambil membuat boneka pahatan, yang menurutnya boneka tersebut yang akan menemani ibunya ketika ia pergi nanti. Baskara pun mengambil foto dari figura. Di foto tersebut adalah foto ayahnya dengan saudara kembarnya yang bernama Om Anton, yang dimana di balik foto itu terdapat alamat Om Anton tinggal. Ia berniat untuk tinggal bersama Om Anton dan keluarganya, dan meninggalkan ibunya dengan secari kertas surat yang ia taruh di boneka pahatan tadi. Ia menuliskan, "Ibu, Baskara pamit dulu. Semoga ibu lebih bahagia kalau Baskara pergi. Baskara sayang ibu." Keesokan harinya, acara studi tur pun tiba. Para murid telah sampai di Museum Nagari. Baskara yang terlihat gembira, tiba-tiba disekap oleh geng temannya dari belakang. Dan mereka bersekongkol untuk mengurung Baskara di ruangan yang angker tempat orang gantung diri. Baskara dipaksa memasuki ruangan itu, dan mereka mendorongnya sampai Baskara terjatuh dan pingsan. Setelah terbangun dari pingsan, Baskara merasa sangat pusing. Dan ia mulai merasakan hal-hal aneh di dalam dirinya. Ia mulai dapat melihat hantu yang gantung diri yang berada di ruangan angker tersebut.
dan berbagai makhluk halus yang ada di Museum Nagari. Baskara yang merasa ketakutan langsung keluar dari museum dan berlari menuju rumah Om Anton. Tibalah Baskara di rumah Om Anton. Disambutlah Baskara dengan sangat hangat oleh keluarga Om Anton. Baskara pun juga sangat senang karena dijamu makan malam di sana. Melihat keharmonisan keluarga Om Anton, Baskara merasa nyaman untuk tinggal di sana. Karena hari sudah larut malam, diantarlah Baskara ke kamarnya. Awalnya, Baskara sangat senang karena kamarnya bagus dan memiliki lampu tidur yang canggih. Tidak lama kemudian, Baskara merasakan hal-hal aneh muncul kembali. Dilihatlah sosok hantu dari jendela dan masuk kamarnya. Baskara pun dibuat terkejut ketika mendengar suara ketukan dari pintu kamarnya. Ternyata itu adalah si kembar anak dari Om Anton. Mereka memberitahu Baskara untuk tidak keluar dari kamar saat malam hari. Baskara mendengar suara potret kamera yang cukup keras dari luar kamarnya. Hal itu membuat Baskara penasaran. Hingga akhirnya Baskara mencoba keluar dari kamarnya. Namun lagi-lagi si kembar mencegahnya, sehingga Baskara kembali lagi ke kamarnya. Tak lama setelah itu, Baskara kembali mendengar hal aneh. Kali ini, suara nyanyian seseorang dari arah luar jendela kamarnya. Terlihat seorang bernyanyi di seberang rumah. Dan betapa kagetnya Baskara melihat sosok nenek di halaman rumah Om Anton sambil membawa sesajen dan menatap ke arah Baskara dengan begitu tajam. Di keesokan harinya, Baskara melihat anak perempuan cantik sedang bersepeda. Baskara yang tertarik melihatnya berusaha untuk mengejarnya. Setelah cukup jauh berlari untuk mengikuti perempuan itu, Baskara memberanikan diri berkenalan dengannya dan mengajaknya untuk mengobrol. Perempuan itu bernama Rina. Tampak sesekali ada hantu yang muncul. Namun, Rina mengatakan bahwa ia pun juga bisa melihat hantu. Ketika hari sudah petang, perempuan itu mengajak Baskara untuk berkunjung ke rumahnya di sana. Baskara melihat sosok nenek yang ia lihat semalaman. Karena ia sangat ketakutan, Baskara langsung lari ke rumah Om Anton. Waktu makan malam telah tiba. Baskara mulai merasakan hal-hal aneh di keluarga Om Anton. Mulai dari kegiatan makan, percakapan yang sama persis dan diulang-ulang, menu makan malam yang selalu sama, hingga sesajen di halaman rumah Om Anton yang ternyata menunya juga sama persis dengan menu makan malamnya. Malam harinya pun Baskara sangat ketakutan karena ada sosok hantu wanita yang sepertinya ingin menyerangnya. Merasa tidak wajar, keesokan harinya Baskara pergi ke rumah Rina dan ia menceritakan kejadian-kejadian aneh yang ia alami setiap malam di rumah Om Anton. Mendengar hal itu, Rina menyarankan agar Baskara pulang saja ke rumahnya, dan ia bersedia untuk menemani mengantarkannya sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Baskara malah mengurungkan niatnya untuk kembali ke rumah ibunya.
karena mengingat sifat ibunya yang selalu marah-marah tanpa sebab kepadanya. Sehingga Baskara kembali memutuskan untuk ke rumah Om Anton lagi. Malam esoknya pun Baskara kembali diserang oleh hantu kemarin malam. Diperlihatkan pula remaja-remaja wanita yang berfoto di rumah Om Anton ketika malam hari yang gelap. Sampai diperlihatkan juga bahwa rumah Om Anton pernah mengalami kebakaran sebelumnya, sehingga seluruh keluarga Om Anton telah meninggal dunia. Tanpa berpikir lama, Baskara kembali pulang menemui Ibu Vina, yaitu ibu kandungnya. Betapa terkejutnya Baskara melihat dirinya sendiri terbaring di dalam peti mati, dan Ibu Vina yang menangisinya. Dari sini, Baskara telah menyadari bahwa dirinya telah mati pasca kepalanya terbentur mengenai paku. Rina dan neneknya yang mulai menyadari bahwa Baskara telah diganggu oleh hantu-hantu itu, bergegas ke rumah Ibu Vina untuk memperingatinya agar menghentikan ritualnya dalam rangka menghidupkan Baskara kembali, karena hal itu hanya akan membuat arwah Baskara tersiksa. Tak terima dengan hal itu, iblis jahat tersebut memasuki raga Ibu Vina. Dengan sekuat tenaga, Rina dan neneknya berusaha menyelamatkan Ibu Vina, hingga akhirnya iblis tersebut memasuki boneka pahatan tadi. Akhir cerita, Baskara dan ibunya saling bermaaf-maafan melalui perantara Rina, hingga akhirnya arwah Baskara bisa tenang kembali. Demikianlah alur cerita dari film silam. Menurut penilaian saya pribadi, film ini memiliki nilai 8 dari 10 karena film ini memiliki plot yang tidak mudah ditebak. Hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah seorang ibu selalu menyayangi anak-anaknya, walaupun tidak semua orang pandai dalam mengekspresikan rasa cintanya. Namun alangkah baiknya jika perasaan cinta tersebut diwujudkan dalam hal yang positif, seperti mendoakannya, bukan malah melalui perjanjian dengan iblis. Ya, namanya juga film, guys. Oke, horror lovers, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan bisikan-bisikan horor yang lain. Kalian bisa like dan request film horor apa selanjutnya yang mau aku bisikin. Kalian tulis aja di kolom komentar ya. Oke, see you di next video. Bye.